Om Swastiastu. Selamat pagi dan selamat datang kepada undangan yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar, Bapak Ide Bagus, Ketua Perimbawan SAG. Yang kami hormati Bapak Kasih Pemda Hindu, Bapak Ide Bagus Putu Anom Arisudara SI, Ibu Pengawas tingkat SMA SMK, Ibu DRA Ide Ayu Nyoman Suti MPDH, Bapak Ibu Guru SMK Negeri 5 Denpasar, panitia dari Kantor Agama Kementerian Kota Denpasar, serta seluruh peserta didik SMK Negeri 5 Denpasar yang kami banggakan. Baiklah, acara berikutnya, marilah kita menyanyikan bersama lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk tetap berdiri. Acara berikutnya yaitu kita akan memanjatkan doa agar kegiatan kita pada hari ini diberikan kelancaran serta manfaat bagi kita semuanya. Kepada petugas Ibu Imari Kerti SAG, saya persilakan. Om Namaste Namaste. Om Aditya Siwa Jati Ratu Tijuanam Astike Suite Pangkajamatiasti Dua sekali Om Hyangti, Tuhan yang Agung. Segala puja dan puji alai bagi kami haturkan ke hadapan yang widi, karena atas perkenan dan anugerah yang widi, hari ini kami dapat melaksanakan acara pembukaan peseraman kilat dalam suasana yang damai. Semoga yang widi melimpahkan karunia dan keberhasilan kepada kami semua. Atas segala anugerah dan perlindungan yang widi, hanyalah puja dan puji yang dapat kami persembahkan. Semoga yang widi senantiasa merestui dan mengabulkan doa permohonan kami. Om Siddhirastu Astu Astu Suwaha. Om Santi Santi Santi. Om. Acara berikutnya, marilah kita dengarkan laporan Ketua Panitia Kegiatan Peseraman Kilat. Kepada Ibu DRA Ide Ayu Nyoman Suti MPDH, saya persilakan. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar, yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMK N5 Denpasar, yang kami hormati Bapak Kepala Seksi Pendidikan Agama Hindu Kementerian Agama Kota Denpasar, Bapak Ibu Guru yang hadir dan ikut berpartisipasi pada kegiatan yang kami hormati. Yang kami hormati pula teman-teman panitia dan adik-adik para peserta yang hadir pada kegiatan ini yang kami hormati dan kami cintai. Om Swastiastu. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadapan Ide Sang Yang Widi Wase atau Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenan beliau kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat. Serangkaian acara pembinaan peseraman kilat pada pagi hari ini
Pelaksanaan kegiatan pembinaan keselamatan kilat dilaksanakan selama 1 hari, yaitu pada hari Jumat tanggal 27 Oktober tahun 2023 di SMKN Negeri Denpasar, Jalan Ratna nomor 17, Sumerte, Kabupaten Denpasar. Adapun teknis pelaksanaan kegiatan adalah diawali dengan registrasi peserta, dilanjutkan dengan acara pembukaan, dan selanjutnya penyampaian materi oleh narasumber. Peserta kegiatan ini berjumlah 25 orang dari unsur peserta didik dari SMKN Negeri 5 Denpasar. Baiklah, acara berikutnya, marilah kita dengarkan sambutan yang pertama, yaitu sambutan dari Kepala SMK Negeri Denpasar yang saat ini diwakili oleh Wakil Kepala SMK Negeri Denpasar bidang kesiswaan. Kepada Bapak Anak Agung Gede Agung Udiana Putra SPD, saya persilakan. Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor, Bapak Kasih, yang terhormati untuk pengawas yang berpengalaman, selamat datang Bapak Ibu di SMK Denpasar. Sebelumnya saya permaklumkan bahwa Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 5 Denpasar pada hari ini pada jam-jam bersamaan ada tugas khusus di luar kota, Pak, atau di luar provinsi. Jadi beliau hari ini masih ada di Surabaya, sehingga dia dipercaya untuk mewakili beliau dalam kegiatan ini. Dalam kegiatan ini kami sangat antusias untuk mensukseskan kegiatan ini, karena merupakan hal yang sangat penting bagi kami, terutama putra-putri kami atau siswa kami. Bahkan kalau bisa Bapak, kegiatan ini dilaksanakan setiap akhir semester mungkin kalau bisa. Nah, kenapa? Kami sangat berharap kegiatan ini lebih sering kita lakukan. Ya, mau tidak mau, ya sadar tidak sadar, sudah terjadi pergeseran, ya baik dalam tatanan kehidupan beragama, agama Hindu khususnya, apalagi untuk mengenali sarana upakara. Yang yakin ya anak-anak kami di sini, yakin anak yang di rumah juga yang sumuran seperti ini sudah hampir tidak mengenali ya apa itu plakat, apalagi disuruh membuat, mendengarnya kayaknya sudah hampir tidak pernah. Nah, jika mawenan regala saya kecil ini yang banget nunas Bapak Sarusami Ibu, ya maknanya kegiatan sekali ini dilakukan lebih sering, kan, sehingga anak-anak lebih sering dapat melakukan, mengenal, ya apalagi bisa praktek, ya, membuat sangkui ataupun yang lain. Ya. Anak ini belajar dengan budaya, ya seni budaya. Anak itu belajar dengan budaya. Ya, nah ini kalian sebagai generasi muda sangat bersyukur, ya bisa dilibatkan dalam kegiatan seperti ini. Ya, diharapkan kalian betul-betul mengikuti dengan baik. Sekali lagi kami SMK 5 sangat mendukung positif kegiatan ini. Oke, mudah-mudahan anak-anak semangat ya untuk mengikuti kegiatan ini, walaupun singkat tapi maknanya luar biasa. Demikian yang saya sampaikan, yang akhirnya dengan Pramo Santi. Om Santi 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 Om. Baiklah, terima kasih untuk sambutan dari Bapak Anak Agung Gede Agung Udiana Putra. Acara berikutnya, marilah kita dengarkan sambutan yang kedua, yaitu sambutan dari Kepala Kantor Agama Kota Denpasar yang sekaligus membuka acara bersama kilat pada hari ini. Kepada Bapak Ide Bagus Ketua Kembang SAG, saya persilakan. Saudara Om Swastiastu. Sana yang wajib kepala seksi pendidikan pendidik Kota Denpasar, saya yang kepala
sekolah SMK Negeri 5 Denpasar. Saya dipimpin oleh wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Jadi saya yang mengadakan kafe di satu anggota bersama. Saya tujuan kalian Bapak Ibu Guru dari SMK Negeri 5 Denpasar bersama. Kita mengenai para siswa dan sambil istri pemilik keserangan kilat sama keserangan seluruh yang berhasil alami batu pisang buahnya yang mampu memiliki cover tamu yang boleh bisa belajar sarang keluarga besar SMK Negeri 5 dan mengenai pada siswa keserangan kilat politik sampai sampun kilat yang pergi sampun sami serta kita merasa membantu doaning keseraman kilat ini yang kan kemudian agama Kota Denpasar berdua unteng nyarengin permanen mincapang kawuruhan alit-alit sareng sampai kita menyamai ring pengurus dan keterampilan antara pengetahuan dan keterampilan. Kemudian agama Kota Denpasar di bidang pendidikan wajib kasih pendidikan agama Hindu. Beliau telah memberikan memprogramkan dan merencanakan terkait dengan keselamatan kilat salah satu untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anak didik se-Kota Denpasar. Pada hari ini tahun ini dalam program pendidikan agama Hindu di Kota Denpasar, khususnya di seksi pendidikan agama Hindu, ada sekitar 6 lokasi yang beliau canangkan pada tahun ini, termasuk di SMK Negeri 5. Ini mungkin yang paling terakhir yang tenang. Mudah-mudahan seperti harapan dari Pak Wakil Kepala bahwa keselamatan kilat ini bisa dilaksanakan di SMK Negeri 5 setiap tahun. Ini memang akan kami tetap upayakan. Keselamatan kilat memang artinya itu adalah secepat kilat. Secepat kilat itu artinya memberikan sinar. Kalau kilat kita lihat pada malam hari memberikan sinar juga, walaupun secara sekejap, tapi memberikan sinar kepada alam semesta. Kita juga keselamatan kilat ini memberikan juga manfaat, walaupun singkat, tapi memiliki manfaat yang besar untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, khususnya di bidang agama. Adik-adik sareng sami, agama Hindu di Bali bukan hanya bisa dipikirkan, bukan hanya bisa dibicarakan, tetapi yang paling penting itu adalah dilaksanakan. Yang bahasa Bali ya memiliki agama Hindu ring Bali memiliki boyoje kemanahin, boyoje karawasan, wanten punika delusuk ring pengelasannya. Dadosnya agama Hindu ring Bali memiliki dulu memiliki memargi. Di samping kita berpikir agama, berbicara agama, tapi yang terpenting adalah bagaimana bisa mempraktikkan agama. Itu ngajakan dengan adat, budaya, agama, dan seni selewat-selewat. Akhir kala, nah makin benar ring peseraman ini sampai. Jadi sarang-sarang kalian semua ring paling semeton kalian sarang-sarang sampai presiden memiliki kewenangan keselamatan politik, mogi je pemargin keselamatan politik oleh fasilitas leader yang bermekawi, mewaktu, wenten dikenal ring paling alit-alit cerai sama. Kami nyampe mengajarkan kewenangan alat-alat upekara sana wenten ring Bali sana patut ketamia oleh alit-alit cerai sama. Ingat pada yang menikah umum Presiden Aturan Titiang dari makin kira langsung mas Pengapura bagi itu yang mengetahui becanya terpaling juga dia alat-alat serang sami politik jaga pacang nincapan kewenangan adat agama seni seni kewenangan itu Bali. Ingat menikah Aturan Titiang bukan untuk panasan Om Santi 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 Om. Ingat semua. Dengan makin Rabina Sukra tanggal 27
Oktober 2023 kegiatan keselamatan kilat tingkat menengah tidak buka untuk Manah Lasario secara resmi. Mogi itu yang terlalu pemulihan pemaning menarik tidak bersama-sama Presiden Kena Turut Rahayu Hasil ini menuju bergantian. Baiklah, terima kasih sambutan dari Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar yang juga sudah membuka acara peselaman kilat ini secara resmi. Baiklah Bapak Ibu undangan serta seluruh siswa, demikianlah acara pembukaan peselaman kilat pada hari ini yang nantinya setelah ini kita akan snack time dulu sebentar, kemudian akan dilanjutkan dengan kegiatan materi dari narasumber. Untuk itu saya tutup acara pembukaan ini dengan para santi. Oh santi 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 oh. Acara berikutnya yaitu silakan kepada undangan dan juga siswa silakan untuk menikmati kudapan yang sudah disediakan. Terima kasih. Lanjutkan dengan narasumber kita. Ya, yang pertama itu nanti dari Bu Wayan Arsini. Nanti yang kedua itu Bapak Arta Jaya. Ya. Jadi untuk kegiatan ini akan dipandu oleh moderator ya. Moderator kita yaitu Ibu Komang Aryani. Baik, selamat pagi semuanya. Sebelum memulai acara, mari kita awali dengan panganjari umat. Om Swastiastu. Langsung saja ya. Nah, pada hari ini kita semua di sini mengikuti acara yang namanya peselaman kilat ya. Nah, nanti akan ada materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Yang pertama yaitu Ibu Wayan Arsini ya. Adapun nanti materi yang akan disampaikan oleh Ibu Wayan yaitu mengenai upacara dan upacara. Jadi untuk waktu langsung saja Ibu persilahkan kepada Ibu Wayan Arsini. Baik Ibu Wayan, untuk waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Bu Komang. Sebelumnya mari kita awali dengan panganjali umat. Om Swastiastu. Yang terhormat Ibu Pengawas Pendidikan Agama Hindu SMA SMK Kota Denpasar, Ibu Dayu, salam kenal. Hari ini kita bisa jumpa pertama Ibu. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada Tiang untuk membagi atau sharing ilmu bersama anak-anak kebanggaan SMK 5 Denpasar. Dan yang saya hormati pula panitia peselaman kilat baik dari Kemenag Kota Denpasar maupun panitia dari SMK 5 Denpasar beserta siswa-siswi peserta peselaman kilat yang Ibu cintai dan banggakan. Ya, puji syukur hadapan Ida Sang Yang Widiwasa kita bisa berkumpul di aula SMK 5 Denpasar dengan kondisi yang sehat. Dan Ibu harap nanti kalian mendengarkannya praktek bersama dengan hati yang ceria dan penuh senyum. Materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah terkait dengan upacara dan upacara. Dua kata yang sering kalian dengar, yang mungkin di benak kalian, kita Hindu di Bali identik dengan upacara yatnya. Dan kalian sering mengajukan izin, Ibu saya mau izin karena ada kegiatan upacara yatnya. Seperti itu kan? Baik upacara yatnya nanti terkait dengan dewa yatnya, manusia yatnya, dan pitra yatnya. Ini dua kata, upacara dan upacara dalam Hindu itu sangat erat kaitannya.
Di dalam sebuah upacara ada upakara yang dipersembahkan. Bisa dilihat? Bisa? Kalau tidak nanti saya share materinya ya. Saya akan sharing materinya. Nanti akan saya berikan di grup sesuai dengan grup yang telah kita buat. Oke. Umat Hindu, kita sebagai umat Hindu, apalagi kalian sebagai generasi muda Hindu, seperti apa tadi yang diberikan arahan oleh Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Hindu, agama itu tidak hanya dimengerti, tidak hanya diucapkan, tetapi bagaimana kita mengimplementasikan ajaran agama Hindu itu sendiri. Apakah sudah? Kalian sudah mengimplementasikan ajaran agama Hindu setiap hari? Contoh kecilnya di sekolah dengan melaksanakan puja Trisantil. Ini adalah sebuah implementasi keagamaan yang kalian lakukan setiap hari. Oke, jika kita lihat bahwa upacara merupakan sebuah ritual keagamaan. Upacara dalam Hindu, kita mengenal Trikerangka dasar agama Hindu, Tatwa, Susila, dan Acara. Acara ini meliputi Panca Yatnya. Kalian tahu sendiri apa itu yatnya? Ada yang tahu apa itu yatnya? Apa? Persembahan. Ada yang bilang pengorbanan. Nah, yatnya inilah sebuah ritual keagamaan sebagai umat Hindu yang kita persembahkan ke hadapan Ide Sang Hyang Widi di jalan Bhakti Marga, mewujudkan rasa cinta kasih berdasarkan persembahan yang berwujud upakara. Di dalam setiap upacara yang kalian lakukan pasti ada upakara. Benar apa tidak? Benar? Kalau Membanten Saipan itu acaranya Membanten Saipan, ada upakaranya enggak? Ada? Ada berupa nasi lauk pauk di atas sebuah daun yang dipotong. Nih, walaupun tidak terbatas sekarang ya, agama Hindu itu fleksibel. Tidak hanya seorang perempuan saja yang bisa bersembahyang, membanten, menjahitan. Sekarang laki-laki, perempuan, semua bisa melakukan pekerjaan. Yang perempuan bisa mengerjakan pekerjaan laki-laki, yang laki-laki bisa juga mengerjakan pekerjaan perempuan. Dan saya acungi jempol ketika melihat para siswa saya yang laki-laki dengan khusyuk membanten pagi-pagi di sekolah, bawa canang, membanten, mengucapkan syukur bisa hadir di sekolah dengan sehat, diberikan petunjuk nanti kelancaran dalam belajar. Tidak hanya terbatas tuan yang mengatakan bahwa hanya seorang perempuanlah yang menjadi tukang banten. Buktinya kalau ada orang yang lewat, gak ada yang nyapa tuh. Siapa? Saya. Nyapanya gimana? Hai guys. Gitu. Om Swastiastu, mulai dari sekarang. Senyum dah kalau ketemu orang. Jangan sama orang yang disuka aja senyum, benar senyum. Santun enggak? Saya tanya groomingnya sekarang, santun enggak kalian? Belum. Baju yang harusnya dimasukkan dikeluarkan. Celana yang harusnya normal dikecilkan. Kalau disuruh jongkok pasti robek. Dasi yang harusnya dipakai di leher ditaruh di tas. Telinga yang laki-laki harusnya tidak ditindih tetapi ditindih. Ayo. Nah, yang namanya kita sebagai manusia, ya saya tahu lah, kalau untuk menilai diri sendiri itu pasti orang lain yang melihat. Sekarang lah kalian kelas 10 ya, kemarin ditinggal workshop sama bapak ibu guru
koridor kajel, telur, ke WC, habis itu nengok kelas yang lain. Gimana dong karakternya? Kan sudah diberikan tugas, gimana mau mencapai moksa? Hal-hal sekecil itu jangan dibingung-bingungkan. Saya setiap kali masak, ibu-ibu, bagaimana cara mencapai moksa? Lah, mau mencapai moksa orang pikirannya aja belum ada di tempatnya. Orang kadang ke sekolah, fisiknya aja di sekolah, pikirannya entah kemana. Saya tanya lagi, udah mandi? Ada loh anak yang tidak mandi, ada. Nih jangan sampai kalian tidak mandi ke sekolah. Nih, ada yang tidak mandi itu luar biasa. Saya tahu jam tidur kalian ubah kok. Waktunya orang tidur, kalian bangun kayak apa? Beli makanan. Nanti orang sudah bangun, kalian baru tidur. Datang ke sekolah terlambat. Kita punya aturan. Agama juga punya tuntunan di dalam Weda. Sekolah juga seperti itu. Ketika kalian melanggar, kalian akan dapat sanksi. Bu, maaf, saya di WA, saya dipulangkan bu karena datang terlambat. Ya konsekuensi. Ngapain datang terlambat? Orang saya udah berangkat selit kok bu. Orang saya udah berangkat selit, kata dia kan saya nggak tahu. Makanya jangan jadi orang yang suka melebih-lebihi dan mengurang-urangi di bidang menaati aturan. Ya bu, nanti saya datang jam 4 ke sekolah membuka gerbang. Tidak seperti itu. Jangan juga suka melebih-lebihkan. Kalau pakaiannya sudah sesuai porsi, jangan dikurang-kurangkan, jangan dipotong, jangan dikecilkan, diciutkan. Sekarang bukan perempuannya aja yang ketat pakaiannya, yang laki-laki juga. Yang gayanya datang. Kalau itu kamu bilang sopan atau santun, dengan kancing baju yang dari atas itu 3.000 kaki datang. Ibu Swastiastu dengan celana yang ciut, bajunya ciut, nggak pakai daleman lagi. Mungkin nggak mandi itu, tebakan ibu. Ya kalau di sini kan mesti sopan ya. Gimana nggak sopan ketua kelas, pengurus kelas yang sudah dipilih secara demokrasi mewakili masing-masing kelasnya, dipercaya bertanggung jawab, ya ganteng dan cantik. Mudah-mudahan nanti bisa memberikan vibrasi positif untuk anak buahnya. Bisa apa tidak? Apa yang kalian dapatkan nanti di sini, kalian sharing di kelas, ilmu apa yang kalian dapatkan, mungkin di tahun depan Bapak Ibu dari Kemenak bisa memfasilitasi kita dengan kegiatan yang sama. Teman-teman kalian dapat kesempatan lagi. Saya harapkan yang ada di sini menjadi contoh nanti, baik di bidang groomingnya, di bidang sopan santunnya. Ayo kita berubah dari sekarang, dari diri kalian. Katanya mau mencapai moksa kan? Ayo kita berubah dari hal kecil itu saja sendiri, yang trikaya barisudut. Hal yang mungkin kalian anggap remeh, kayika wajika manacika, tapi manfaatnya itu sangat besar. Untuk tujuan yang berikutnya, oke, sebagai sarana untuk menyampaikan permohonan kepada Sang Hyang Widi. Yang berikutnya sebagai sarana untuk menciptakan keseimbangan Trihita Karana. Ya, kita hidup berdampingan dengan orang lain, kita hidup di dunia, apalagi kalian sekarang ya, yang namanya cuaca panas, belum pernah ada hujan. Dan ada hujan di daerah kalian? Belum ya? Ya, ini Trihita Karana. Bagaimana kita menjaga hubungan harmonis dengan Tuhan, dengan sesama manusia, dengan lingkungan, dengan kondisi sekarang aja yang cuacanya panas, tidak ada hujan, apalagi status dunia itu sudah global warming. Bagaimana es di kutub utara itu katanya pelan-pelan sudah mencair, pulau-pulau yang kecil itu akan tenggelam. Bagaimana kiat kalian sebagai generasi muda? Kalian sudah menjalani itu dengan peraturan sekolah. Kalian tidak menggunakan bahan sekali pakai. Kalian membawa tumbler. Jadi tidak ada tumpukan sampah. Apalagi kemarin banyak TPA yang kebakaran karena sampah kering, efek sinar matahari yang terik. Ini menyebabkan banyak kebakaran. Kalau sudah tempat pembuangan sampahnya bermasalah, kalian hidup berdampingan dengan sampah. Makanya bagaimana kita meminimalisir yang namanya sampah, zero waste. Jadi
Jadi sekolah kita sudah menerapkan itu, tetapi kadang kalian juga suka melanggarnya, masih suka beli minum kemasan, dan itu juga tidak baik untuk kesehatan. Bahan kimia yang terkandung di makanan fast food, di minuman soft drink, ini akan berbahaya untuk tubuh kalian. Oke, yang berikutnya, tujuan yang berikutnya adalah sebagai sarana untuk menciptakan suasana kesucian dan penebusan dosa. Yang berikutnya sebagai sarana pendidikan yang bersifat praktis. Dalam pelaksanaan niatnya kita bisa belajar. Apa sih landasan orang beriatnya? Di dalam Menawa Dharma Sastra disebutkan ada 5 landasan. Yang pertama adalah iksa ya, tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua ada sakti, harus disesuaikan dengan kemampuan kalian. Kalau kalian mampunya tingkatan yang kecil, kita laksanakan. Agama Hindu tidak mematok harus melaksanakan upacara tingkatan utama, tidak, sesuai dengan kemampuan umatnya. Umat Hindu itu, agama Hindu itu fleksibel. Kalau tidak bisa utama, kita bisa niste. Kalau tidak bisa bawa ngeten gebokan ke pura, cukup dengan bawa canang. Tergantung saran bagaimana perasaan hening hatinya kalian. Yang ketiga adalah desa. Nah, ini niatnya yang dilaksanakan di Bali itu terkait dengan tempat awik-awik, desa pekraman, keadaan. Jadi nanti yang beda desa akan beda jenis upakaranya, tetapi maknanya tetap sama. Pejatinya tetap pejati dengan unsur yang ada. Tetuasan dari kita sampainya mungkin yang akan beda sama tandingannya, tetapi unsur-unsur yang ada di dalamnya tetap sama dan memiliki makna yang sama. Setelah desa ada kala, ini situasi, waktu. Yang terakhir adalah tatua. Pelaksanaan niatnya harus berdasarkan sastra agama, tidak semena-mena kita membuat sebuah pelaksanaan niatnya. Nah, kalian tahu kita mengenal kualitas yatnya itu ada 3, Satwika, Rajasika, dan Tamasika. Yatnya yang kita lakukan tujuannya adalah agar kualitasnya Satwika. Satwika apa sih? Ketika yatnya dibilang Satwika itu seperti apa? Yang pertama serada, dilakukan dengan penuh keyakinan. Yatnya dibilang berkualitas Satwika ketika kalian sadar, yakin melaksanakan niatnya tersebut. Yang kedua sastra, sesuai dengan petunjuk sastra agama. Yang berikutnya adalah kita, terdapat lagu pujian, ada gongnya, ada orang medan kita, ada baca kita. Mantra, ada doa pujaan sulingih, baik itu pandita maupun pinandita. Lascarya ini dilakukan dengan kesadaran diri dan ketulusan hati, tulus ikhlas. Berikutnya darsina, pemberian penghormatan berupa kepada resi atau kepada sulinggi. Setiap pihaknya pasti ada pemberian ucapan kepada panita atau pinandita. Yang berikutnya adalah anasewa. Setiap pihaknya kita menjamu dengan tulus orang-orang yang datang. Dan yang terakhir adalah nasmita. Ini tidak ada unsur pamer. Yatnya itu bukan berdasarkan unsur pamer. Nah, tujuan upacara sekarang kita lihat. Kita melaksanakan upacara, apa sih tujuannya? Yang pertama yang bersifat umum dan kepercayaan adalah untuk melenyapkan pengaruh yang kurang baik. Yang berikutnya adalah sebagai pembinaan moral dan budi. Yang berikutnya adalah untuk pengembangan kepribadian dari kegelapan. Jadi kita agar dijauhkan dari kegelapan atau avidya. Yang berikutnya adalah untuk mengembangkan spiritual. Ini tujuannya upacara. Sekarang kita lihat apa fungsi upakara. Fungsi upakara yang pertama sebagai lingge dan perwujudan yang widi. Yang berikutnya sebagai sarana cetusan angayu bahagia, rasa terima kasih. Terus sebagai sarana permohonan, kalian mempersembahkan banten atau upakara memohon supaya
diberikan kelancaran, ucapan terima kasih, dan yang terakhir adalah sebagai sarana kesucian lahir batin. Oke, pejati, kata pejati, kalian sering dengar, kalian sering lihat, kalian pernah bawa, apalagi kalau orang OSIS sering nih. Kalau menggahin pejatinya Jogon Karang nak, sering. Yang perempuan sudah tidak asing lagi dengan kata pejati. Oke, kata pejati berasal dari bahasa Bali, dari kata jati yang dapat awalan pa. Jadinya apa jati? Jati yang artinya sungguh. Jadi kita bisa artikan bahwa pejati ini menegaskan makna melaksanakan sebuah pekerjaan secara sungguh-sungguh. Oke. Nah, ini gambaran pejati. Pejati ini ada cabang kesuciannya, ini ada penyenang, ini ada segahan, ini ada sodan atau ajuman, ini ada nasib, ini ada tipat kelana, ini ada daksina, dan ini ada peras. Inilah unsur-unsur Banten pejati. Oke, ada daksina, Banten, peras, soda, ajuman, tipat kelana, pesucian, penyenang, dan segahan. Ini adalah unsur yang harus ada di dalam Banten pejati. Nah, untuk daksina, nih, daksina yang identik dengan terompong, serempeng, bebedogan, jahitannya, ada kelapanya, ada telur bebeknya, nanti ada berasnya, ada pepeselan, ada gegantusan, ada tingkih, ada pangi. Masing-masing dari unsur ini mengandung simbol atau makna. Setelah daksina itu ada Banten peras. Banten peras dibuat dari tatakannya berupa taledan yang berisi penek atau tumpeng. Ini beda-beda penyebutannya ya. Tumpengnya 2, nanti ada kojong nangka, ada kulit beras berjumlah 5. Sebelumnya di atas taledan diisi beras, diisi benang turbus. Itu nanti kita praktekkan ya. Banten peras. Nah, ini merupakan, kalau kita lihat dari akar katanya, peras. Secara umum peras ini bisa dibilang untuk mengesahkan orang memeras. Kalian pernah dengar orang memeras anak? Pernah nggak? Pamannya nggak punya anak, sekarang orang tuamu punya anak banyak, dia meras iki panah dia beli. Itu artinya mengesahkan. Setelah Banten peras itu ada Banten soda atau ajuman. Nah, ini Banten soda ada ajuman juga dibuat dari sebuah taledan berisi buah dan jajan sakesidan semampunya kalian ada. Yang penting unsur buah flower itu ada. Terus ada, kalau orang Batu bilang nasi soda dibilang, ada Badung ada bilang nasi penak, ada juga bilang pangkonan, nasi yang bentuknya bulat tipis, bukan runcing. Kalau runcing itu tumpeng atau penak, itu dipakai di Banten peras. Ya, nanti sampiannya adalah sampian sodan. Nah, sodan ini menggunakan catakan bisa taledan atau ceper. Ini tujuannya kita ucapkan memberikan suguhan kepada Ida Sang Yang Widiwasa. Tipat kelana. Nah, tipat kelana yang sering kita gunakan adalah tipat nasi. Ada juga yang menggunakan tipat sari. Jumlahnya berapa? Kalau tipat nasi 6 lan. Ada yang tidak bisa ulah tipat nasi? Ada. Kalau ada, yuk kita belajar bersama-sama. Ini sering tipat nasi. Itu hal yang termasuk tipat mudah lah yang kalian gunakan. Apa simbol tipat kelana ini? Adalah simbol dari satripu. Kita menetralisir bagian-bagian dari satripu itu sendiri. Yang berikutnya penyenang. Nah, ini penyenang isinya
daun dandap jebegina yang dibakar. Ya, ini yang perempuan wajib tahu. Penyenang. Yang terakhir, bukan yang terakhir, pesucian ya. Ini pesucian. Pesucian ada yang dibuat dalam bentuk taladan, ada juga ceper, isi celemiknya 5. Ini tujuannya untuk pembersihan lahir dan batin. Yang berikutnya adalah segahan. Segahan merupakan bentuk nista dari upacara buteyannya. Segahan ini adalah upacara yang paling nista. Kalian sering segahannya, Bu. Segahannya banyak loh, Bu, bentuknya. Ada yang di kepala, ada yang caca. Ya, tergantung dari bagaimana kondisi kemampuan kalian. Itu masing-masing mempunyai maknanya. Kalau kepelan putih kuning biasanya disuguhkan di merajang. Ada yang cacahan bentuk lebih sempurnanya, itu simbol dari Pancadewata. Nah, ini yang terakhir dari unsur-unsur pejati yang harus ada. Nanti kita akan praktekkan bersama. Tidak menutup kemungkinan yang laki-laki juga ya. Saya yakin juga kalian selama beraktivitas di rumah membantu ibunya itu pasti pernah. Menjahitan pasti pernah. Tulungin ibu menjahitan, ceper. Kalau sekarang memang zamannya sudah zaman praktis, nah ngapain susah-susah tuh menjahitan, tinggal pesen, ada yang bawakan. Sekarang tidak pejati aja nak, gebokan untuk ke pura, kalian tinggal di pura ada yang bawakan. Terus bagaimana seperti yang dibilang tadi sama Bapak Kepala Kantor, kalau semua seperti itu, kearifan lokal kita sebagai generasi Hindu, mentok generasi Hindu kita, nanti semua umat Hindu beralih ke agama yang lain. Kalau bukan kalian lagi yang melestarikan, apa lagi kita jalan mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu ada 4 catur marga. Yang paling sering kalian lakukan adalah Bhakti Marga, Karma Marga, dengan cara mewujudkan cinta kasih, dengan cara berbuat. Saya mohon nanti kalian, ini pesan ibu, kalian mendapatkan kesempatan ilmu di sini, nanti bisa sharing dengan temannya di kelas, supaya teman-temannya juga dapat ilmu, nanti kamu aja dapat belajar. Yang berikutnya pesan saya, kita memaknai upakara dan upacara. Hindu itu identik sekali dengan 2 kata. Setiap hari tidak lepas dari kegiatan upacara, tidak lepas dari upakara yang ada di dalam upacara tersebut. Tetapi bagaimana kalian melaksanakan itu dengan rasa tulus, rasa carya, dengan rasa sadar, eling, bahwa manusia itu tidak hanya harus kebutuhan fisik, biologisnya aja dipenuhi, tetapi kebutuhan religiusnya, sehingga kita bisa menjadi orang yang bijaksana, bisa bermanfaat bagi orang lain, tidak menyakiti orang lain. Kita mampu berkolaborasi. Oke, Bu Mama, terima kasih anak-anak, terima kasih ya. Nanti kita mungkin bisa sharing lagi dalam bentuk tanya jawab. Seandainya nanti ibu tidak bisa menjawab, ibu ada ibu senior ibu sebagai bapak pengawas, nanti akan ibu diskusi. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, silakan ditanyakan, jangan malu-malu. Orang yang malu bertanya akan sesat di jalan. Tapi ada GPS, Bu, tenang, nggak sesat lagi. Jangan salah. GPS juga bawa orang ke pelosok, itu hanya sekedar alat teknologi yang dirancang oleh manusia. Yang untuk materi cukup sekian. Ibu akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Ibu kembalikan kepada Tuhan. Oke, baik. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bu Wayanas ini. Ya. Sudah ya? Jadi demikian tadi pemaparan yang sudah disampaikan oleh Bu Wayanas ini, itu sudah luar biasa ya. Sebelumnya Ibu izin berdiri ya, kalau duduk itu rasanya agak kaku ya. Kebiasaan mondar mandir ya. Baik, itu tadi materi yang disampaikan oleh Bu Wayanas ini berkaitan dengan upakara dan
jelas ya dan sangat lengkap, sangat detail. Jadi nanti untuk berikutnya kita akan belajar bersama-sama mencoba ya kalian belajar membuat salah satu bentuk dari upekara yang tadi sudah dijabarkan oleh Bu Wayan, yaitu pejati ya. Jadi nanti kelengkapannya apa saja? Yang pertama ada dansinanya, ya, kemudian ada berasnya, ada soda, ada ketipak, penyena, yang terakhir nanti dilengkapi dengan segehan, ya. Nanti silakan anak-anak coba praktekkan, ya, dari apa yang sudah kalian dengar tadi, kalian cermati dengan baik arahan dari Bu Wayan sebentar. Silakan kalian praktekkan, ya. Baik anak-anak, untuk mempersingkat waktu, ya, karena kita kebandaan untuk dalah, oke. Untuk sesi tanya jawab mungkin nanti setelah pemateri kedua, ya. Nanti untuk materi yang kedua itu akan dibawakan oleh Bapak Kadeh Artajaya, ya. Baik, demikian dulu. Jadi itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk materi yang pertama, Ibu rasa sudah cukup, dan ngiring singkat untuk Para Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Baik, silakan pemateri yang kedua, Bapak Kadeh Artajaya beserta Ibu Relan. Silakan, waktu kami persilakan. Sampun nabi gak teralen-alen. Niki sampun sudah jam 11 kurang 15. Jadi masih semangat nih? Oh, enten sandetan semangat. Kenapa niki? Tetap semangat nih, karena acara ini akan berlangsung sampai jam 2-an sepertinya Pak Kadek nih. Jam 1, oh nggih diralat sampai jam 1 nggih. Jadi tetaplah bersemangat. Nggih, Om Swastiastu, kalian sareng sami, sareng Bapak narasumber, sareng Ibu Taler, Ibu Dayu nggih. Niki pertemuan kita yang pertama, semoga nanti bertemu kembali di acara yang seperti ini di tahun depan nggih. Nah, supaya tidak kaku, saya punya pantun. Oke. Ingat, burung gelatik, burung kutilang, terbang tinggi menuju awan. Hati ini merasa senang, dapat narasumber yang menawan. Kurang keras tepuk tangannya. Malih Siti, bentar. Tari burung gelatik, burung kutilang, terbangnya ke jalur kiri. Hati ini sangat merasa senang melihat peserta yang berseri-seri. Oke, supaya tidak berlama-lama, jadi perlu saya memperkenalkan diri lagi sebagai moderator? Perlu. Pasan tiang Putu Relan dan Fungsi Takas tiang diperbantukan di Peseraman Kilat. Sebenarnya tiang guru bahasa Bali, tapi ada kok weten paidetannya nih. Bahasa Bali sareng agama Hindu. Nah, mungkin sira sana nanti uning Pak Kadek. Sami uning Pak Kadek. Pak Kadek nama lengkapnya nika Kadeh Artajaya SAG MPDH. Nah, beliau sampun dados guru triki sampun suwe. Wenten 15 tahun Pak Dek. Oh, 13 tahun sampun triki. Indeks CV-nya akan saya bacakan. Pak Kadek puniki lahir ring Muntik, Karangasem 24 April 1980. Sampun lahir 1980? Guru, paling orang tua juga belum kenalan Pendidikannya ternyata Pak Kadek
Ganjing ring D3 ekonomi manajemen hulu. Oh pantes beli kadek. Ilmu IPS sarang ilmu agamanya nyambung nggih. Terus S1-nya di UI, S2-nya di IHD Denpasar. Nah, mungkin organisasinya beliau banyak sekali yang sudah beliau tekuni. Beliau itu adalah pelatih silat nasional Indonesia Perisai Diri, kemudian ketua MGMP Agama Hindu Kota Denpasar. Nah, yening dados guru, nenten ke wantah ngajain mantan, tidak hanya mengajar saja, tapi guru juga harus aktif dalam karya ilmiah. Nah, niki make Pak Kadek ngeduwe artikel untuk penerbitan jurnal ilmiah. Nih, benten sanet diterbitkan tahun 2019, 2021, 2022, 2023 dan sampai sekarang nih. Pak Kadek sangat aktif dalam membuat jurnal ilmiah, artikel ilmiah nih. Jadi itu juga harus dilakukan. Jadi kalau ada anak yang mau ikut lomba LKTI boleh deh cari Pak Deknya untuk sharing tentang bagaimana membuat artikel ilmiah nih. Nah, supaya tidak berlama-lama juga saya itu sedikit CV kurikulum vitae dari Pak Kadek Artejayo. Nah, mungkin lanjut ke Pak Dek nih. Oke ya, kita lanjut aja ya. Oke, materi mungkin yang akan diberikan oleh Pak Kadek itu mengenai fitriyatnya. Oke, majalah Pak Kadek jurusan. Inggih suksema untuk Ibu Dewan selaku moderator. Om Swastiastu. Adik-adik maka sami puniki kena nggih. Kena niki sami. Sehat. Niki kayaknya yang ngucaran kena kayaknya bengong gitu. Berarti bahasa Bali niki perlu ditingkatkan, tapi tingkatan malah nggih. Nggih alit-alit malih bos-bos napis sami cara kita yang punika titiang dados narasumber niki alit-alit sami sampun kuning Pak Artejayo kan sampun niku. Materi sane kebaktian Pak Arte makin punika tentang fitriyatnya. Mohon izin nih, Pak Arte berdiri. Mohon izin Ibu pengawas nih. Baik anak-anak ya, hari ini kita akan berbicara tentang fitriyatnya. Anak-anak pasti tahu apa itu fitriyatnya. Fitriyatnya ini bagian dari pancayatnya. Apa itu fitriyatnya? Anak nggak tahu. Apa itu fitriyatnya? Fitriyatnya itu adalah sebuah upacara kurban suci atau persembahan kepada para leluhur, orang yang sudah meninggal. Tetapi bukan hanya orang yang sudah meninggal yang perlu kita berikan sebuah persembahan. Anak-anak punya orang tua, ya kan? Punya orang tua. Nah, orang tua yang masih hidup pun harus diberikan persembahan. Persembahan yang kita berikan kepada orang tua itu bukan dalam bentuk sesajian, bukan dalam bentuk badan, tetapi dalam bentuk apa? Dalam bentuk apa? Dalam bentuk apa? Dalam bentuk apa? Yaitu dalam bentuk perilaku. Perilaku apa yang harus kita lakukan persembahan kepada orang tua? Kalau anak-anak belajar, ia berpendidikan dengan baik. Karena pengorbanan orang tua sama anak itu luar biasa, dari mulai mengandung sampai dia besar, sampai dia meninggal. Kalau seandainya kita lebih dulu meninggal, makanya apa yang kita bisa berikan kepada orang tua, yaitu jadilah anak yang suputra. Su yang baik, putra itu artinya anak. Pangsin kalau bahasa Bali mau dados anak asuh putra gitu kan. Mending anak asuh putra. Kan mending anak asuh putra. Asuh itu kan kulo. Berarti kan tidak, berarti anak sana yang baik, berarti anak yang tidak baik. Pantan kan
Nah sekaranglah anak-anak sebagai generasi muda itu ya harus membantu orang tua, harus membantu orang tua, menghormati orang tua. Nah itu makanya fitrahnya itu adalah bagaimana kita melakukan pengorbanan suci yang tulus dan ikhlas kepada para leluhur, dan yang paling terdekat itu adalah orang tua kita sendiri. Mungkin kalau anak kerawitan di sini ada beberapa, biasanya kalau saya ngajar, orang tua bisa melahirkan kita, tapi anak tidak bisa melahirkan orang tua. Itu jadikan perbandingan. Kalau kita ingin menjadi orang sukses, maka hormatilah orang tua. Apapun keadaan orang tua, apapun status orang tua, dia adalah orang tua kita. Jangan bikin orang tua sampai sakit hati. Apalagi ibu, para ibu. Jangan sampai anak-anak meneteskan air mata orang tua gara-gara kalian. Itu luar biasa dosanya. Jangan dilakukan. Apapun keadaan orang tua, terima apa adanya. Bersyukur kita sebagai seorang anak. Jangan sampai kita baru nggak punya apa-apa, kita memaksa sama orang tua. Disitulah Anda berarti bukan anak yang sungguh. Berarti tidak menghormati leluhur Anda. Lanjut deh. Nah, di dalam fitriyahnya tersebut ada 3 perincian yang disebut dengan bapa menurut tingkah lakunya, caritra, pradanta, dan anandata. Nah, di sini tugas orang tua. Caritra artinya yang menjadikan tubuh, prananda yaitu memberi hidup, dan anandata artinya yang memberi makan serta mengasuh. Nah, disinilah tugas orang tua kalian. Maka tugas dan kewajiban kalian adalah membahagiakan orang tua. Dari mulai dalam kandungan kalian itu dirawat sampai kalian lahir dan sampai kalian berpendidikan. Ya, ini caritra karta. Nah, di sini caritra karta itu bagaimana ya orang tua ya menjadikan tubuh, tahu menjadikan tubuh, menciptakan kalian. Orang tua itu adalah sebagai perantaranya. Energinya adalah Sang Maha Pencipta, yaitu Tuhan. Kemudian yang kedua yaitu pranadata, yaitu memberi hidup. Memberi hidup itu apa? Kalian diberikan makanan, diberikan penghidupan supaya kalian tumbuh dan besar. Nah itu. Kemudian pranadata, anadata, yaitu memberi makan serta mengasuhnya. Apakah kita bisa lahir langsung bisa besar? Langsung bisa makan? Tidak, pasti membutuhkan bantuan orang lain. Makanya bersyukurlah kita terlahir menjadi manusia. Ya, hanya kita kan dari lahir kita sudah diasuh oleh orang tua. Beda dengan binatang. Binatang kalau lahir langsung dia bisa bergerak sendiri, nyari susu sendiri. Iya, kalau kalian pernah melihat bagaimana binatang melahirkan anaknya, tanpa bantuan orang lain dia bisa. Tapi manusia nggak bisa. Maka disinilah anak-anak harus menghormati jasa-jasa orang tua. Nah ini, menghormati jasa-jasa orang tua. Maka seorang anak berkewajiban melaksanakan fitriyahnya di dalam hidupnya yang berisikan rasa bakti yang tulus ikhlas demi pengabdian kepada orang tua dan leluhur. Ini sangat penting. Ya, jangan sampai gara-gara kita orang tua kita stres. Banyak sekarang orang tuanya stres. Gara-gara siapa? Gara-gara anak. Kalau Pak boleh nanya, pernahkah orang tua kalian datang ke sekolah karena masalah? Pernah yang duduk di sini? Jika pernah, berarti kalian tidak menghormati orang tua dan tidak menghormati leluhur. Coba kalau sampai orang tua kalian datang ke sekolah, berarti apa? Ada salah pada diri kita. Ya, jangan sampai, berhati-hati apapun itu. Jagalah bibir kalian di sekolah, berhati-hati. Jangan sampai karena bibir ada masalah. Misalnya kalian mengucapkan kalimat yang tidak bisa diterima oleh orang lain, padahal mungkin itu teman kalian, tapi pada saat teman kalian itu dalam keadaan tidak bagus kondisi fisik maupun psikisnya, bisa tidak terima, terjadilah masalah. Nah, itu namanya perundungan. Karena kemarin ada sebuah perundungan, ada saya yang menangani.
Nah itu karena saya sebagai tim anti perundungan di SMK 5, saya koordinatornya. Nah, saya diberikan tugas dan tanggung jawab oleh Bapak pimpinan. Nah seperti itu, maka jangan lakukan. Sering Bapak lihat anak-anak SMK 5 itu orang tuanya datang ke sekolah karena masalah, dan sampai ada orang tuanya menangis. Artinya apa? Seorang anak yang sudah berani tidak taat atau tidak bakti kepada orang tua. Nah itu. Mohon maaf ya, kayaknya virus tadi. Ada virus masuk. Ya karena saya tadi langsung mengerjakan RMS, ada tugas yang harus dikerjakan. Ya. Itu harus wajib hari ini selesai. Saya lanjut, upacara fitrayani bertujuan untuk meningkatkan kedudukan para pitara teroro leluhur yang telah meninggal sesuai dengan tingkatan ianya dilaksanakan. Di dalam melaksanakan fitrayani itu ada juga tingkatan utama, madya, dan nista. Nah, di dalam melaksanakan upacara fitrayani, apabila kita bisa melakukan yang besar, lakukanlah yang nista. Nista itu bukan berarti jelek, enggak. Berarti tingkatan yang paling kecil. Karena selama ini ada persepsi atau konsepsi yang keliru, baru nista itu dibilang jelek, enggak. Nista. Karena dalam nista ada nistani utama, nistani madya, nistani nista. Nistani nista berarti tingkatan yang paling sederhana dan paling kecil. Nah itu. Kemudian di sini ya, bahwa yang masih hidup dapat juga turut berusaha mengangkat kedudukan pitara dari tingkat rendah menuju tingkat yang lebih tinggi. Nah, di dalam fitrayani ini bagaimana kita melakukan hal yang positif? Karena di dalam fitrayani itu di balik itu dikenal lebih banyak, yaitu upacara ngabed atau penguburan mayat. Karena di masing-masing desa orang meninggal tidak langsung diabed, karena mungkin ada aturan. Contohnya di desa saya, orang meninggal tidak bisa langsung diabed, dan di sana tidak boleh membakar. Ada beberapa daerah yang orang meninggal tidak boleh langsung diabed, tapi mengingsan di pertiwi. Ada yang mengingsan di geni. Kenapa di tempat saya tidak boleh langsung ngabed? Karena saya adalah masuk kategori wilayah kawasan suci. Yaitu saya berada di kaki Gunung Agung. Ya, sama dengan Batu Karu, Uluwatu itu tidak boleh langsung ngabed. Nah, itu biasanya dia mengingsan di pertiwi. Mungkin 1 tahun atau 2 tahun kemudian diangkit. Ya, nah itu dengan sawu prapitu. Kalau di tempat saya tak boleh ngangkit. Dia boleh atmo dan seperti itu. Ya, lanjut. Upacara penguburan mayat. Upacara ini meliputi proses penguburan dari sejak upacara memandikan mayat, memendam, ya, sampai pada upacara setelah mayat ditanam dan dipendam. Pernahkah anak-anak melihat orang meninggal atau ikut memandikan orang meninggal? Tidak pernah. Pernah. Ya, itu sangat luar biasa bagaimana orang meninggal pun masih tetap dibersihkan dan diisi banten. Artinya apa? Dari mulai dalam kandungan, dari proses sampai kita meninggal pun membutuhkan iadnya. Ternyata iadnya itu tidak bisa lepas dari kita sebagai umat Hindu. Nah itu. Kemudian upacara ngabed. Upacara ini penyelesaian terhadap jasmani yang telah meninggal. Nah di dalam upacara ngabed ini ya ada arti itu. Tujuannya adalah untuk mengembalikan unsur-unsur panca maha bhuta, yaitu apa? Teja, akasa, pertiwi, dan apalagi satu ya, apa? Teja, bayu, akasa, dan pertiwi. Itu dikembalikan. Ya, maka ada yang disebut dengan membakar. Membakar kenapa? Supaya lebih cepat kembalinya unsur panca maha bhuta. Nah itu ada tingkat-tingkatannya juga di dalam sebuah ngabed. Nah, lanjut. Yang pertama ini ada sawadana, yaitu pembakaran yang secara langsung, di mana mayat orang meninggal langsung dibawa ke kuburan atau sekre untuk dibakar. Ini disebut dengan sawadana. Sawa itu ada, ya ada batangannya, ada yang mentah yang dibakar. Itu namanya sawadana. Dan astiwadana ada suatu upacara yang dilakukan setelah selesai upacara pembakaran mayat, kemudian tulang-tulang yang telah menjadi abu dihanyut ke laut. Ini astiwadana. Setelah dia dibakar, tulangnya itu diambil kembali, itu dirangkai dalam bentuk seperti manusia lagi. Tulang-tulangnya itu yang sudah hancur. Ya, ternyata tulang manusia kalau hidupnya lama, katosnya luar biasa, kerasnya luar biasa. Dan makanya pembakarnya bisa sampai berjam-jam.
ya, dan bisa sudah hancur tapi masih ada beberapa tulang yang bisa utuh, kuat sekali ya. Nah seperti itu, karena saya sering ikut kepada orang Napen membakar. Nah seperti itu. Kemudian yang ketiga, swastu wadana adalah suatu upacara pembakaran atas mayat tidak lagi dapat diketemukan sehingga mayat tersebut dapat diwujudkan dengan kuasa atau lalang. Nah, tahu lalang? Tahu lalang? Nggak tahu lalang? Kan uning lalang, ambangan uning. Ini dia orang itu lalang sih nama. Lalang itu ambangan. Ani kebun rada anginnya makaria pepindahan tapi bentuk manusia, bentuk sarwa gitu. Nah, kan nggih. Niku, ampun kita lanjut air dan lain-lainnya. Udah itu ada yang disebut dengan ngelungah. Ya, tahu ngelungah? Ya, ngelungah anak kecil yang meninggal, yang belum umur 5 tahun. Itu ngelungah nanti. Ya. Ngelungah. Dan itu atma wadana adalah upacara pengembalian atma dalam alam antara ke alam yang widi. Upacara ini disebut dengan upacara nikah yang bertujuan untuk meningkatkan kesucian dan kesempurnaan atma orang yang meninggal agar dapat kembali ke asalnya, yaitu kembali ke alam Tuhan. Kalau nak balik orang yang nanti meninggal, oh amor ing ajin dia. Nah, gitu. Ya. Nah, di dalam Napen ada disebut dengan banten panjang hilang. Ini yang jarang generasi kita tahu, ya, dan jarang bisa. Apalagi nanti kita prakteknya kita buat sok panjang hilang. Bapak sering terjun itu ke Banjar pada saat Napen disuruh bikin sok panjang hilang. Ternyata banyak orang tua yang nggak ngerti. Apa ada gitu? Iya, ternyata kelihatannya gampang tapi kalau membuatnya rumit. Iya, kelihatannya gampang tapi membuatnya rumit. Sok panjang hilang ini ya, adalah banten pengadang-adangan yang ditujukan kepada para bekala yang menghambat perjalanan sang atma ke alam sunyi atau ke surga. Nah, di sini dibuatkan. Biasanya dipergunakan dalam upacara Napen. Udah, itu di pada saat Napen. Ya. Soknya kelihatannya gampang kalau dilihat, tapi buatnya rumit sedikit. Karena di sana juga akan ada bentuk swastika, karena ada 1 tambah 1. Nah itu nanti kalian buat, praktekkan. Karena ketika kematian terjadi prakriti, badan kasar terpisah dengan atma atau antara karana sarira, tapi masih diikuti oleh suksema sarira. Nah, maka dibuatkanlah yang disebut dengan badan panjang hilang. Kenapa? Karena manusia itu terbentuk masih ada badan kasar, badan halus. Supaya badan halus kita tidak diikuti oleh yang disebut dengan karma. Mohon izin Bu moderator, sampai jam berapa saya? Baik, sampai jam 11:10. Masih lagi sedikit waktu saya percepat sedikit ya. Nggak mau balik ya. Nah dari sini ya, panjang hilang sebagai persembahan kepada Sang Hyang Suratma dengan kaki tangan beliau pada saat pembersihan atau pembaktian ya, dipersembahkan pada saat pengiriman. Selain itu sebagai media pembinaan moral dan budaya hidup yang menekankan pada kesusilaan dan bersumber pada nilai budaya yang telah diwarisi secara turun-temurun yang masih berupa lontar atau dalam wujud panjang hilang ini. Nah, di sini kita sebagai generasi muda, ya, pada saat Napen harus bisa membuat yang namanya sok panjang hilang. Ya, gampang tapi sulit. Mungkin sulit tapi gampang. Ngelihatnya gampang, tapi mengerjakannya tidak segampang. Sama sekali yang laki-laki nggak pernah sama sekali. Bapak SD kelas 6 sudah diajarkan oleh orang tua, ya, karena punya keluarga keturunan pemangku, ya, keturunan balian dan keturunan seni lengkap gitu. Ya, makanya diajarkan. Padahal cita-cita tidak ada ingin jadi guru agama, tapi ternyata jadi guru agama. Maka saya punya yang namanya T3, ekonomi manajemen. Maka di dalam mata saya Banten bisa dijual.
kan gitu ya. Nah ini yang harus kita buat dengan baik ya di dalam sebuah pengabenan. Kalau isinya sok panjang hilang itu bahannya isinya apa saja yang berisi ya, nasi 9 tulung, pisang, ubi, keladi, kacang, tomat, ketan, injil, gedang, bungkil, pisang, lakar basa genep, gerang 2, telur 2, uwet mebakul, beras catur warna, salad, manggis ya, pakel, duren, wani, lengkap isinya. Ada yang tidak ada ketahui dari bahasa ini. Pakel, tahu pakel? Tahu pakel? Tidak tahu buah pakel? Wani tahu? Nyaman wani pakel adanya. Dia sama bentuknya kayak wani, tapi dalamnya ada yang warna kekuning-kuningan itu. Kalau dia di Bali dia kayaknya ada pohon itu. Ya makanya sekarang sulit nyari itu, kalau dipakai dalam tabel sulit. Nyari yang namanya wani, apa namanya, pakel. Kalau wani gampang. Ya kalau aman udah. Ada nggak yang tidak diketahui di sini? Ada yang tidak diketahui dari buah-buahan ini? Sudah semua tahu. Berarti pakel tidak tahu ya. Gerang kan jelas pasti, masa gerang tidak tahu nah. Ya, nah ini kan bisa dilihat kan, nah ini ya. Ada yang tidak diketahui? Hah? Satu. Wani. Candung, tahu candung? Ini juga apa namanya itu? Mungkin orang yang ngangon bahasa Bali, ini kan bahasa Bali ini candung. Nah nih. Candung nikel yang sarung tiang kenapa ada nikel dari kau itu saya tiangnya. Ang natatakan itu. Kayak kau bulu dia. Kalau di tempat saya nah itu Bot lanjut. Nah inilah prakteknya nanti yang disebut dengan sok panjang hilang. Nah niki kenapa ini kecil? Karena musuhnya kecil. Jumlahnya ini adalah ada 18. 18 apa? 18 musuh. Kenapa 18? Coba 8 tambah 1 berapa? Berapa? 9. Karena konsepnya adalah konsep atur dewata namun sang itu 9. Ini 18 ini jumlahnya. Ya 18 jumlahnya. Nah ini bentuk di bawahnya ini. Nah ini bentuk bawahnya. Ini dari atasnya. Gampang kan buatnya? Gampang kan? Nah canggih tuh. Nah kan gitu. Ayo coba lagi sebentar kita bersama-sama. Ya, jadi lihat dulu. Kalau dia menggunakan yang lebih besar, nah gini. Ini kalau pakai selepan. Ini lebih besar. Ini double pakainya, enggak satu. Ya, ini ada balik. Ada bahan paling atas. Ya. Ada bahan paling atas dan ada bahan paling bawah. Itu disambung. Ini kan tumpuk juga ini kan. Ini kan tumpuk juga ini. Itu juga merupakan lambang swastika. Kalau ini dari selepan. Nah, sudah selesai. Ya, pas di jam saya. Ya, 11:10. Baik, ya. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau ada yang ingin ditanyakan, kita sambil jalan, ya, saling komunikasi, saling mengisi. Di sini bukan berarti saya menggurui, ya, walaupun saya adalah seorang guru, gitu. Ya. Baik, karena ada waktu, saya kembalikan ke moderator. Lagi sebentar, siap-siap kita praktek bersama-sama. Ya, baik. Waktu dia kembalikan. Oke, terima kasih Pak Kades.
Ampun niki waktunya sebentar Pak Kadek, tapi yang penting intinya sudah masuk anak-anak nih. Jadi walaupun dapat waktu 30 menit, tapi dengan ringkas dan padat Pak Kadek menyampaikan materinya. Tadi jadi digabung mantan nih sarang Bu Arsini yang nih. Jadi kalau ada pertanyaan silakan saya buka sesi tanya jawab untuk 3 penanya. Silakan sebutkan nama, kelas, kemudian pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya Desa Putu Chandra Angelina dari kelas 10 Perhotelan 4. Di sini saya ingin bertanya. Nah, tadi kan sudah dijelaskan oleh Bapak dan juga Ibu Guru bahwasanya pada generasi sekarang banyak masyarakat Hindu di Bali yang tidak bisa menyesuaikan ataupun banyak yang pemahamannya kurang. Nah, bagaimana sih penanggulangan yang cukup efektif untuk menanggulangi hal tersebut? Terima kasih. Ditujukan kepada Ibu atau Bapak? Kedua-duanya? Kedua-duanya. Oke. Ditujukan kepada Ibu Arsini dan Bapak Ade Arte. Benten malih penanya kedua. Ya, silakan. Nama, kelas, dan tujuan kepada siapa pertanyaannya? Makanya saya bertanya Ibu Guru yang dari sini. Saya mau bertanya menuju kepada Pak Ade Arte. Sebutkan nama dulu. Perkenalkan, nama saya Nyonya Walita Sini. Saya dari kelas 12 KM. Pertanyaan saya, apakah ada makna dari bahan-bahan yang digunakan dalam panjang panjang ilang tersebut? Oh, ditujukan kepada Pak Kadek. Oke. Adakah makna dari bahan-bahan? Ada penanya lagi? Saya harapkan tidak ada. Oke, cukup 2 orang penanya. Nanti 1 pertanyaan dijawab oleh Bu Arsini dan 2 pertanyaan dijawab oleh Pak Kadek. Silakan, siapa yang akan menjawab duluan? Bu Arsini sudah siap. Ladies first ya. Oke, silakan Bu Arsini. Yang jadi aktornya adalah Pak Kadek. Hari ini Pak Kadek mendapatkan 2 pertanyaan. Jadi saya mendahului Pak Kadek, mohon melengkapi kekurangan yang saya punya. Pak Kadek tugasnya melengkapi kekurangan yang saya punya. Oke, seperti yang tadi kita bicarakan, apalagi sesuai dengan fenomena di lapangan, mungkin kalian sadar juga bahwa degradasi keterampilan juga terkait dengan implementasi pelaksanaan upacara rakyatnya. Sekarang manusia itu lebih suka ke arah yang praktis, tidak suka hal-hal yang ribet, asal ada duit gitu kan. Asal ada duit abang disayang, kalau tidak ada duit abang ditendang. Ini juga berlaku fenomenanya, tetapi ada dampak baiknya juga. Ketika fenomena ini terjadi, UMKM, para UMKM yang menggeluti usaha jual banten jadi lumayan maju sekarang. Banyak di pinggiran jalan jualan banten itu gampang. Dulu kalau kita mau beli banten mesti ke pasar, sekarang di pinggiran jalan sudah ada. Pertanyaannya Desa Putu Chandra Angelina tadi, bagaimana sih penanggulangannya? Bagaimana memulihkan atau membuat kesadaran balik lagi bahwa pentingnya hasil karya buah cipta kita sendiri kepada yang kita persembahkan kepada Ibu Sang Yang Widi Wangso, yang dimulai tetap. Kalau kita lihat di sentra pendidikan, ada lingkungan keluarga, ada lingkungan sekolah, ada lingkungan masyarakat dalam hal masyarakat kecil, baik lingkungan banjar maupun pemerintah. Dilihat dari lingkungan keluarga, ini pentingnya pendidikan pertama dan utama itu ada di keluarga. Bagaimana seorang keluarga, intinya adalah seorang orang tua menanamkan pendidikan
akademik tetapi non akademik. Bagaimana mendidik anaknya untuk siap bermasyarakat nanti biar tidak hilang kearifan lokal kita. Jadi nanti kalian juga punya tugas sebagai seorang anak dan nantinya sebagai orang tua mau ikut melestarikan. Yang kedua, di tingkat lembaga pendidikan, ini caranya dengan mengadakan kegiatan-kegiatan di luar ekstrakurikuler. Contohnya dengan mengadakan ekstranya mungkin ada ekstra upacara, ekstra modernogitte, tetapi intinya tetap kalian sebagai subjek, sebagai pelaku sadar tak? Selain itu juga diberikan beberapa kegiatan dharma wacana, memberikan pemahaman betapa pentingnya hidup religius, mendekatkan diri kepada Tuhan. Selain sekolah, pemerintah juga di lingkungan masyarakat Banjar yang kecil. Kalau kita di Bali kan kita diikat dengan Banjar. Banjar sekarang sudah bisa beli ayam. Sekarang zamannya sudah gotong royong, sudah berkurang. Beli Banten. Nah, ada lagi orang ayam lama-lama nak. Jadi intensitas kita untuk belajar di masyarakat itu menjadi terbatas. Ini perlu lagi digalakkan. Bagaimana kita menggalak sebagai prajurit nanti ya di bidang pemerintah skop yang kecil. Ini bagaimana bisa menyediakan tempat-tempat anak muda untuk belajar berkolaborasi khususnya terkait dengan upacara Hindu, bagaimana majapahit, bagaimana ulat-ulatan, bagaimana nanti kalian, saya rasa tidak ada yang bisa ngerampas di sini. Cowok-cowoknya mungkin pegang belakang saja belum pernah, yang dipegang satu aja, HP. Mungkin disuruh pegang mute, ngelatin Yuda Sina nggak bisa kok sampai bersih. Tetapi caranya tidak seperti itu. Mungkin orang ngelatin Yuda Sina sampai 1 jam ada baru berhasil. Ngangsut kate, nggak usah bu, kita bisa beli kok bu. Nah sekarang kesadaran diri kalian bagaimana cara menumbuhkan di bidang skop pemerintah yang lebih atas. Hindu mempunyai lembaga yang namanya PHD, Parisada Hindu Dharma Indonesia, juga dinaungi oleh lembaga pemerintah yang lain seperti kantor Kementerian Agama. Ini sudah sering ya mengadakan kegiatan-kegiatan seperti ini. Mungkin kalian belum pernah terlibat pengabdian masyarakat, apalagi universitas itu sering mengadakan pengabdian masyarakat terkait dengan bagaimana kita melestarikan kearifan lokal kita khususnya Hindu. Titik beratnya sekarang bagaimana kalian sebagai generasi muda ketika sudah diberikan kesempatan, diberikan fasilitas, mau atau tidak untuk melakukan, mau atau tidak ikut melestarikan apa yang kita punya. Kalau bukan kita siapa lagi? Mungkin itu Bu Delan, nanti bisa ditambahkan sama Pak Kadek. Terima kasih. Oke, oh sudah. Pak Kadek langsung menjawab. Baik, silakan. Berikut ini jawaban dari Pak Kadek untuk 2 pertanyaan yang selanjutnya. Baik, terima kasih Bu Wayan izin ya. Apa yang disampaikan oleh Bu Wayan itu memang benar sekali. Nah, terkait dengan bagaimana sih kita menanggulangi, kalau kita melihat generasi muda kita yang sekarang sulit menjajakan. Ya, sulit menjajakan karena sekarang kan sudah ada apa namanya basket itu. Kalau menjajakan dengan kotek. Disinilah letaknya peran orang tua. Ya, peran orang tua, kalau orang tua itu paham dengan pendidikan, yaitu pendidikan pertama dan utama itu ada di orang tua. Kalau guru di sekolah hanya perpanjangan tangan. Nah, kalau orang tuanya tidak pernah mendidik dan mengajarkan kepada anaknya, maka anaknya tidak akan bisa. Sulit. Nah, untuk menanggulangi hal itu, kembali kepada kita sebagai generasi itu yang mau tersisih, apa generasi muda ini yang mau sukses. Kalau mau sukses dengan punya adat dan budaya yang ada dulu, maka kita yang mempertahankan.
Maka apa yang harus kita lakukan? Tumbuhkan motivasi intrinsik kalian bahwa ini adalah budaya saya, ini adalah agama saya. Jika itu sudah ditumbuhkan, maka menjejaikan pun akan tumbuh, karena di dalam menjejaikan itu banyak makna yang tersirat. Karena kita dilatih karakter, ada kesabaran di sana, ada pengetahuannya di sana. Misalnya saya contohkan, pada saat anak-anak misalnya membuat segelan, segelan itu apa? Kan segitiga. Sebenarnya anak-anak belajar matematik di sana. Ya, misalnya buat canang bulat, bulatan itu apa? Itu juga ada matematik di sana. Segi empat, itu juga ada matematik di sana. Karena agama itu adalah merupakan agama yang apa? Scientific, science. Itu harus dipahami dulu. Apabila itu dipahami, saya yakin untuk menanggulangi yang namanya kita tidak bisa menjajakan pasti bisa. Kalau ada niat untuk belajar. Kalau niatnya tidak ada belajar, siapapun ngajar nggak akan bisa karena tidak ada niat. Niat dulu tumbuhkan, baru bisa. Saya dulu di kelas PA waktu sempat ngajar kelas 10 dan kelas 11 itu saya ajak praktek. Ada cowok yang sama sekali nggak bisa, dan mohon maaf, ada cewek yang sama sekali tidak bisa. Saya masih punya videonya. Saya videokan, sama sekali nggak bisa yang namanya menjejaikan, apalagi pegang yang namanya semak. Saya ajarkan, saya masih punya videonya. Nah itu saya masih punya videonya. Artinya apa? Karena tidak ada niat. Nah, itu caranya yang pertama, niat dan keinginan. Kalau yang hanya dari luar itu adalah motivasi eksternal atau intrinsik. Itu hanya memberi, oh ini loh kamu caranya. Tapi kalau niat yang tidak ada dari diri kita sendiri, tidak akan bisa. Yang paling penting adalah niat dan ketulus ikhlasan. Nah, itu. Kalau tidak ada ketulus ikhlasan, nggak bisa berbuat, nggak bisa. Walaupun ada waktu. Kalau tidak ada ketulus ikhlasan, itu yang caranya untuk menanggulangi. Selain itu, ada pihak yaitu dari Parisade memberikan dharma wacana, memberikan tuntunan terkait kita sebagai generasi muda ini supaya bisa tetap mengajarkan adat dan tradisi budaya yang kita miliki. Nah seperti itu tambahannya Bu Wayan ya. Yang tadi mau bertanya siapa? Iya, bisa diterima. Tumbuhkan dulu motivasi dari dalam diri. Kami dari luar hanya memotivasi dari luar. Kami hanya menuntut. Tapi kalau dari dalam tidak ada, mohon maaf, dewa ego pun, Tuhan pun ngajarin, dewa ngajarin nggak akan mau. Karena tidak ada niat. Ya, nah seperti itu. Kemudian yang kedua, nah ini pertanyaan dari Na'arin ya. Na'arin terkait dengan makna-makna daripada isi panjang ilang. Ya, saya ambil dari soknya dulu. Sok panjang ilang. Sok itu artinya wadah, tempat. Kalau dalam kehidupan tempat itu adalah badan kita sendiri. Ya, badan kita sendiri untuk apa? Untuk tempat daripada sang jiwa. Kemudian daun kelapa itu namanya janur. Ya, janur itu dirangkai, itu ditumpuk membuat keranjang atau membuat sok. Itu adalah merupakan lambang daripada swastiku. Kemudian di dalam daripada sok panjang ilang itu ada lubang. Lubang itu adalah merupakan ruang hampa, ruang tak terhingga. Itulah disebut dengan alam sunya loka. Kemudian di dalamnya tadi banyak sekali isinya. Ada kacang. Ya, kacang itu adalah simbol benih. Yang berupa kacang yang tumbuh satu itu adalah merupakan simbol benih. Kemudian kalau ada warni di sana, itu adalah sebuah bagaimana kita merasakan hidup. Ada pahit, ada manis, ada asam. Itu simbol sebuah kehidupan. Setiap sang jiwa pasti pernah mengalami yang namanya kehidupan pahit, manis. Ya, maka itulah yang harus dilebur, dihilangkan. Nah itu. Semua yang ada di dalam ini karena lebih banyak kacang. Ya. Gerang itu adalah ikan itu adalah hidup di laut.
Kalau ikan itu hidup di laut, maka ikan itu adalah selalu ingin membersihkan diri. Apapun yang ada dalam dirinya, apapun kotoran yang datang kepada dirinya, dia selalu bisa membersihkan, karena dia selalu berada di tataran air. Nah itu. Bagaimana? Apa semua saya jelaskan? Sudah cukup. Baik, terima kasih Narid atas pertanyaannya. Kalau nanti ada yang belum dipahami, boleh kontak-kontak saya. Bisa sharing di kemana saja, kapan saja. Welcome, dengan saya terbuka. Jangan takut melihat saya. Saya tidak pernah serem. Ya. Baik, ada yang ingin bertanya lagi, silakan. Ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada? Oke. Oke, baiklah, terima kasih, luar biasa sekali. Coba beri tepuk tangan dulu sekali lagi dong adik-adik. Ya, untuk dua narasumber kita yang luar biasa, yaitu Pak Arta Jaya dan juga Ibu Wayan Arsini yang sudah memberikan kita pengetahuan mengenai fitriyatnya, kemudian bagaimana membuat apa nanti yang akan dipraktekkan seperti itu ya. Jadi adik-adik semuanya, sekarang kita istirahat makan siang dulu, nanti kita akan berjumpa kembali dan akan langsung praktek. Oke?
untuk yang laki-lakinya masih gitu. Masih keluarga. Selamat sore anak-anak. Ini sudah menunjukkan jam 1:30. Selesai atau tidak selesai, kita cukupkan aja dulu nih. Bagi yang adik-adik cowok terutama, nanti dilanjutkan untuk prakteknya ya, jangan dibuang itu janurnya kapan besok bisa dipakai atau nanti ada pelajaran lagi ya dilanjutkan. Ini untuk adik-adik putrinya, terima kasih, kejadiannya sudah selesai, tapi belum, jangan merasa puas diri, lebih belajar lagi, belajar sampai bisa membuat sendiri. Itu masih berbanyak tangannya, masih banyak tangan ikut campur. Usahakan kan udah tahu praktek langsung caranya membuat dan nanding. Adik-adik udah kelas 10 itu termasuk udah remaja bisa dewasa, minimal Banten Pejati adik-adik udah bisa membuat itu Banten inti daripada Banten itu adalah Pejati. Taruh aja lah di depan dulu, selesai atau tidak selesai tiketnya. Langsung ditaruh aja. Langsung ditaruh dulu di pinggir, taruh dulu deh. Ya janurnya aja di sini aja ditaruh ya, janur-janurnya yang udah selesai atau belum selesai setengah taruh aja di meja ini. Taruh aja dulu ya. Oke. Ya, terima kasih adik-adik udah pintar-pintar udah membuat. Walaupun belum sempurna ya, nanti disempurnakan untuk lebih lanjutnya. Janurnya jangan dibuang, pakai praktek ya, taruh aja di sana. Itu belum, kalau bilang setengah jadi belum setengah itu masih. Ini sampai jam lu. Silakan duduk dulu adik-adik. Nanti baru kita bersihkan lagi. Ya, silakan dari tempat duduknya masing-masing dulu ya.
Oke. Ayo adik-adik semuanya duduk dulu di tempatnya masing-masing. Baiklah, terima kasih semuanya adik-adik kita dan juga Bapak Ibu yang mendampingi dalam kegiatan praktek peseraman kilat. Tadi adik-adik kita sudah membuat pejati dan juga melat untuk janurnya. Ya, seperti itu. Gimana tadi? Bisa? Yang laki-lakinya banyak yang menjadi. Ya, nanti akan dilanjutkan kembali, oke? Jadi nanti kalian belajar lagi bersama Pak Ade Arte. Itu nanti boleh tanya-tanya lagi, ya. Nanti biar kalian bisa. Dan untuk yang perempuan itu juga nanti bisa tanya ke Bu Arsini, Bu Koma Aryani, Bu Kerti, biar bisa juga membuat pejati di rumah, gitu ya. Oke, baiklah, acara berikutnya mungkin boleh dari Ibu memberikan kami arahan. Terima kasih Ibu pembawa acara atas waktunya, dan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah membina adik-adik. Terima kasih juga kepada adik-adik yang mengikuti peseraman kilat ini, dan hasilnya juga sudah cukup bagus. Walaupun masih banyak campur tangan ya, terutama adik-adik yang putri, Ibu sarankan, dan yang putra juga sarankan untuk belajar lebih giat lagi, karena kita orang Bali kan tidak lepas akan daripada upacara dan upacara ya, pasti akan menemui baik di rumah sendiri maupun di masyarakat menciptakan ada bertanding Banten. Ini Banten Pejati ini merupakan Banten yang paling kecil tapi paling utama di antara Banten-Banten, harus ada Pejati ya. Begitu juga adik-adik yang cowok, janurnya masih tersisa. Nanti kalau besok ada pelajaran agama bisa diulang kembali ya, biar sampai bisa. Kalau adik-adik sudah bisa membuat panjang hilang, itu merupakan gini nanti untuk kedepannya adik-adik, karena ini kan agak langka, tidak ada orang ibu temui orang ada yang menjual ya. Ini dipakai pada upacara Pitrayarja, ini merupakan lapangan kerja daripada adik-adik ya. Terima kasih atas waktunya. Untuk selanjutnya ini dari bendahara akan ada pembagian piagam ya, penghargaan bagi adik-adik. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kerjasama dan tutup dengan Bapak Santi. Santi. Luar biasa sekali. Demikianlah kegiatan kita peseraman kilat pada hari ini. Sampai jumpa di kegiatan lainnya ya adik-adik ya.